Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Eh, Sebagai flashback ya, kita sama-sama belajar di mata kuliah Hoyaku Tsuyaku 2 ya, di mana kita coba mengembangkan diri untuk bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Mungkin kalian juga sudah merasakan bahwa tingkat kesulitannya lebih tinggi ya dibanding dengan Hongyaku Tsuyaku 1 atau proses penerjemahan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Sebabnya adalah apa? Sebabnya adalah sebabnya itu karena targetnya ya. bahasa targetnya bukan bahasa bahasa targetnya yang sedang dipelajari. Ya, betul ya. Jadi kita sedang belajar bahasa targetnya ya, betul sekali. Terima kasih. Karena itu, ya, karena masih dalam tahap belajar ya. Saya juga sama dalam tahap belajar. Jadi ada kita memiliki kendala, kita memiliki keterbatasan dalam mereproduksi bahasa Indonesia, pesan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Sebelumnya juga sudah pernah saya sampaikan bahwa untuk mereproduksi eh, pesan dari bahasa Indonesia, bahasa kita ya, ke bahasa asing itu sebenarnya pengetahuan yang dibutuhkan itu nggak sedikit ya, banyak banget. Jadi makanya apa ya, wajar kalau kalian merasa kesulitan gitu. Itu pertama, kenapa saya nggak bisa ya gitu ya. Itu bukan karena kalian nggak belajarnya nggak cukup ya. Ya mungkin itu juga ada sih, maksudnya karena ada pengaruh dari apa namanya, pengetahuan bahasa juga ya. Jadi tapi ya nggak sepenuhnya bisa apa namanya menyalahkan diri kita sendiri ya gitu, karena untuk mereproduksi itu benar-benar membutuhkan pengetahuan yang banyak, dan jenis pengetahuannya juga ada beberapa gitu. Pertama, kita membutuhkan pengetahuan bahasa ya. Pengetahuan bahasa itu yang dimaksud dengan pengetahuan bahasa itu adalah pengetahuan mengenai kosakata, pengetahuan mengenai tata bahasanya ya. Jadi konkretnya itu pengetahuan tentang misalnya mouse itu bahasa Jepangnya apa gitu, mouse kan ya. Terus apa lagi, ini spidol itu bahasa Jepangnya apa, maka ya. Jadi itu namanya pengetahuan bahasa ya. Terus misalnya mau bilang orang itu cantik gitu kan ya, Anoshite wa kirei desu ya. Jadi pengetahuan yang dibutuhkan itu ya, pertama cantik itu bahasa Jepangnya apa, kirei desu. Terus untuk menghubungkan orang itu cantik itu gimana dalam bahasa Jepang. Nah, pengetahuan tata bahasa itu juga merupakan pengetahuan bahasa ya. Kalian sudah belajar itu pengetahuan bahasa, tapi kan itu mengalirnya nggak berhenti-berhenti ya nggak sih? Terus aja ada yang baru gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian mau mengandalkan pengetahuan bahasa kalian untuk menerjemahkan, itu akan sulit ke depannya. Gak mungkin, susah gitu. Udah dekat ke impossible. Nggak mungkin gitu bisa mereproduksi dengan sempurna, itu susah gitu ya. Jadi kita cuma bisa mendekati ke kesempurnaan gitu. Karena ya memang sulit, karena pengetahuan bahasa itu ya banyak banget. Jangankan bahasa asing, bahasa kita sendiri aja ada yang belum kita tahu kan cara pakainya gimana, ya nggak sih? Jadi kalau kita ngomongin ntar saya bisa nerjemahin nggak ya? Ya bisa, tapi ya tergantung kalian ya gimana menyikapi prosesnya gitu loh. Jadi bukan masalah, kalau ngomongin masalah pengetahuan bahasa mau dijejelin berapapun itu nggak akan berhenti itu prosesnya. Makanya saya nggak pernah masalahin terjemahan kalian tuh ini salah itu salah, enggak. Kita ngobrol, diskusi,
Dari pengalaman saya ada ekspresi seperti ini. Dari pengalaman kalian, dari research kalian menghasilkan apa? Kita saling bertukar informasi, seperti itu yang saya lakukan. Jadi bukan mendikte ini harusnya begini, ini harusnya begitu, enggak. Ya. Di sini saya juga sudah menekankan bahwa saya bukan satu-satunya sumber pengetahuan di sini ya. Kita sama-sama belajar. Gitu. Jadi itu pertama ya, pengetahuan bahasa, kita perlu itu untuk mereproduksi ya. Terus pengetahuan yang lain yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang sosiolinguistiknya ya. Jadi bagaimana bahasa itu digunakan di masyarakat Jepang, itu kita perlu pengetahuan itu gitu. Contohnya pada saat kalian menerjemahkan komik ya kan, merasa sendiri kan, maksudnya saya nggak tahu sensei bahasa Jepang yang digunakan dari bapak ke anaknya itu seperti apa, makanya saya pakai bentuk desmas begitu. Ya mungkin ada ya keluarga yang seperti itu, tapi sebenarnya nggak mesti pakai desmas juga. Ada yang sopan banget ya, yonde moraemasen nggak misalnya, itu nggak mungkin. Ada keluarga yang unik seperti itu ya, harus pakai keigo ke bapaknya gitu, tapi kan itu pengecualian gitu ya. Nah pengetahuan itu kan kita nggak dapat di kuliah kan, ya nggak sih? Pernah nggak dapet yang kayak gitu? Kan susah dapetnya ya. Kalaupun dapet itu ya minim banget gitu. Jadi posisinya tuh ya seperti selalu saya bilang, kita tuh sedikit pilihannya gitu ya. Terus kalau ke orang yang lebih tua harus pakai bahasa yang seperti apa, ke anak kecil harus pakai bahasa seperti apa, itu pengetahuan tentang sosiolinguistik ya gitu. Terus ada lagi pengetahuan tentang ini, pragmatik ya. Ini juga dekat sih dengan sosiolinguistik ya, penggunaan bahasa juga, tapi lebih ke misalnya apa ya, misalnya untuk menyampaikan sebuah pendapat itu dalam bahasa Jepang urutannya apa dulu, misalnya sumimasen kono koto ni tsuite desu keredomo hitotsu iken ga arimasu ga ii desu ka, misalnya kayak gitu ya. Jadi ada urutannya gitu. Nah urutan itulah yang pengetahuan mengenai urutan itu yang namanya mungkin ya pengetahuan pragmatik. Jadi dan itu pun susah untuk kita dapat, ya enggak? Iya nggak sih, kita kan cuman saya bilang kita karena saya juga sama posisinya dengan kalian, cuman beda tua doang gitu ya. Jadi posisi kita tuh benar-benar sulit dalam posisi ini, dalam hal ini ya, dalam menerjemahkan. Makanya kalau kalian mengandalkan kamus saja, mengandalkan aplikasi kamus, apalagi aplikasi ya, itu udah kemarin dari ngomong-ngomong sama mahasiswa itu benar-benar beresiko itu ya, aplikasi Takoboto itu ya. Saya belum pernah pakai sih, tapi dari ceritanya ya, dari cerita mahasiswa yang saya dengar, saya dapat Takoboto, saya dapat ini di Takoboto sih, itu udah beda gitu. Ada yang seperti itu juga gitu ya. Jadi mesti hati-hati, beresiko ya. Jadi seperti yang selalu saya tekankan di mata kuliah ini tuh, saya pengen kalian tuh ngejalanin prosesnya dengan baik, karena apa yang saya kerjakan di sini, apa yang saya fasilitasi di sini, saya bikin fasilitasnya itu bukan buat sekarang, tapi buat kalian nanti ke depannya gitu. Jadi kemampuan sejauh mana kalian bisa meluangkan waktu, sejauh mana kalian bisa luangkan tenaga kalian untuk research ini, itu banyak berpengaruh ke hasil terjemahannya. Dan research itu bukan hanya di masalah ini doang. Kalau kalian entah kerja dimanapun, research itu kan penting banget ya. Misalnya mau bikin warung gado-gado, kan harus research dulu di sekitar rumah kita udah ada belum tukang gado-gado, ya enggak? Terus research setting harganya gimana gitu kan. Kalau ada beberapa misalnya, isinya gimana tuh, kita kan research dulu. Kalau nggak research asal-asalan, nanti siapa tahu bisa justru nggak laku, atau justru tingkat penjualannya nggak begitu bagus gitu ya. Jadi research itu mau dimanapun kalian nanti beraktivitas, itu pengaruhnya besar banget ya. Terus supaya kalian bisa fokus ke situ juga, saya coba ya
kasih fasilitas supaya bisa ke sana, tapi ya tetap aja ada harapan saya dan ada kenyataan gitu loh. Nah, kenyataan ini kan kalian yang menjalani, ya kan? Nah, hari ini tuh selain nanti saya mau ngomongin UTS, pengen dengar cerita dari kalian overall selama setengah semester ini kayak gimana sih ngejalaninnya gitu mengenai mata kuliah ini ya. Saya tahu sensei harus riset tapi udah nggak ada tenaga lagi misalnya. Saya pengen dengar cerita yang kayak gitu apapun ya, tanpa ada pengaruh ke mana-mana, nggak akan ngaruh ke nilai kamu. Misalnya sensei saya selalu pakai Google Translate, maaf ya sensei gitu misalnya ya, ya nggak apa-apa, itu pilihan kalian gitu. Saya kan kalau ngomongin tentang Google Translate itu selalu menyarankan sebaiknya dihindari gitu kan ya, karena ya nggak bagus buat apa namanya, buat badan kalian istilahnya gitu kan. Misalnya bilangnya translator tapi nggak bisa nge-translate, kita harus bergantung ke alat gitu, kayak tukang gado-gado tapi nggak bisa bikin gado-gado gitu. Logikanya gampang banget sih kalau menurut saya itu, dan mudah dipahami kalau menurut saya gitu ya. Jadi itu resiko yang dihadapi ketika kalian bergantung sama alat gitu ya. Alat itu ya bisa dipakai, tapi kalau kita sudah bergantung ke situ udah susah ya. Memang sih Google Translate itu ya saya juga nggak pernah melarang, karena teknologinya tuh ada di tangan kalian. Itu yang bagian itu yang apa ya, bisa dibilang apa itu namanya, ya sedih juga kadang gitu ya. Misalnya ada mahasiswa yang pakai itu buat translate, ya udah hasilnya jadi, dan di mata saya tuh ya, kalau mahasiswanya nggak bilang ya saya nggak tahu gitu ya. Kadang nggak tahu, tapi kadang suka tahu sih, karena saya juga pakai gitu, kayak gitu ya. Jadi hari ini saya pengen diskusi, berharap bisa dengar cerita dari kalian mengenai kalian selama ini ngejalanin kuliah ini kayak gimana, perasaannya kayak gimana. Apakah sensei saya udah nyerah dah, yang penting kerjain aja, yang penting selesai dulu dah gitu misalnya, itu gak apa-apa, gak akan berpengaruh ke nilai kalian ya. Suara kalian itu penting banget, karena nanti akan jadi feedback buat saya untuk memperbaiki mata kuliah ini gitu ya. Jadi supaya jadi lebih baik lagi ya, supaya jadi apa ya, lebih banyak manfaat yang bisa didapetin sama saya dan kohai kalian nanti ke depannya gitu. Ya silakan, kalau ada yang mau cerita, seneng banget sih dengernya, silakan. Ada, silakan. Kalau ada musik nggak begitu sepi sih jadinya. Silakan, bebas. Tapi kalau misalnya gini, selama ini saya tanya deh, selama ini bisa research atau enggak? Bisa sensei. Bisa, oke, sip. Ambil dari kata kunci gitu. Oke, sip. Ada yang nggak bisa? Cuma Silakan. kalau saya sih yang saya temuin gitu, yang paling susah ketika kita kayak biasa milih kata gitu sensei. Misalnya satu kata itu kan kadang-kadang bahasa Indonesianya satu kata, bahasa Jepangnya banyak. Iya. Yang mana ini yang kita ambil? Nah, kadang-kadang kan research di situnya agak lebih ribet daripada nyari nambah waktu lagi nyari lagi. Ya, itu sih yang Oke. kemarin yang Myanmar kan untuk tentara Myanmar itu ada Gun doang, ada Gunbu, ada Gun, jadi yang mana gitu. Iya. Itu sih yang paling ini. Oke. Sip, makasih Reza, makasih Udin. Yang lain bisa cerita? Saya sama sekali nggak bisa riset, sensei udah pasrah gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau saya ini satu lagi nggak begitu temen terlalu suka main menerjemahin artikel atau berita-berita gitu. Oke. Sip. Kalau buat pribadi kayak terjemahin semua buat konsumsi sendiri ya nggak apa-apa, tapi kalau nerjemahin kayak untuk orang lain itu kayak rasanya Iya. gitu. Betul. Iya nggak apa-apa. Makasih Takutnya Udin. salah menyampaikan informasi. Oke, sip. Makasih Udin. Ya. Panggilnya Udin kan ya? Atau Ahmad? Iya, Udin ya.
Sorry. Silakan yang lain mungkin bisa cerita, boleh. Jadi saya tuh perlu tahu ya kondisi kalian tuh kayak gimana. Misalnya dengan materi kemarin tuh saya udah pusing, saya lihat artikelnya aja udah patah semangat duluan misalnya. Boleh cerita kayak gitu, nggak apa-apa. Ada lagi? Ya, sambil nunggu cerita dari kalian, kemarin itu saya baru ikut komunitas itu, forum penerjemah bahasa Jepang di Facebook sih. Terus kemarin ikut eventnya mereka itu tentang share gitu sih, pengalaman gitu dari yang udah pengalaman nerjemahin ya. Jadi kalau misalnya kalian punya minat ke bidang ini, mungkin bisa itu macam-macam yang gabung di situ. Ada mahasiswa, ada yang udah berpengalaman penerjemahannya ya, yang freelance gitu. Jadi kalau kalian tertarik sama penerjemahan ini, bisa gabung di Facebooknya ya, di itu page ya, atau komunitas grup ya. Judulnya Forum Penerjemah Bahasa Jepang Powered by Kijang, itu judulnya. Kemarin saya gabung. Terus minggu ini ada event juga, saya juga ikut. Jadi saya pikir bisa dapat ini ya, kan pengalaman saya juga nggak banyak ya. Jadi siapa tahu bisa, rencananya pengen ngedeketin udah ngedeketin koordinator di grup itu ya. Terus pengen kerjasama gitu, boleh nggak ada praktisi siapa kayak gitu ya, yang pengalaman bisa ngobrol di kuliah ini gitu. Semoga bisa semoga bisa bisa datang ya orangnya ya gitu. Jadi kalian bisa tanya macam-macam juga, jadi nggak hanya dari saya gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Oke, baik, kalau tidak ada tidak apa-apa. Terus tadi kan saya tanya bisa riset atau enggak ya. Terus yang ada nggak yang sama sekali nggak bisa? Saya udah pasrah sensei, yang pakai menyerahkan ke Google Translate misalnya ya, ada nggak yang kayak gitu? Bukan mau saya marahin, bukan. Santai aja. Kalau kalian nggak bisa ngobrol gitu ya, itu ya gimana ya, saya berharap bisa kalian bisa cerita macam-macam gitu. Kenapa? Pernah kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, pakai translate aja. Oke, makasih Lili udah cerita. Iya, nggak apa-apa ya. Itu karena artikelnya susah gitu ya. Iya, terus udah jamain banyak gitu, terus kayak kok lama banget. Iya, nggak apa-apa. Makasih Lili udah cerita. Yang lain ada nggak yang punya pengalaman sama kayak Lili? Ada? Sorry sama ini sensei, waktu itu kata nemu di kamus, menangkap penjahat. Nah itu Lili padahal nemu dari kamus kan, terus ternyata kurang tepat. Terus ini jadi apa yang salah? Udah nyari di kamus, tapi masih kurang juga. Iya, Taiho Suru itu ya. Tsukamairu. Atamaeru deh kalau nggak salah. Tsukamairu mungkin ya. Oke. Ya itu emang konteksnya beda sih ya, kemarin itu yang Myanmar itu. Karena kalau Tsukamairu atau Taiho Suru itu biasanya konteksnya itu sudah ada bukti kejahatannya, terus karena bukti itu ada keluar surat penahanan ya, itu ditangkap gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu. Kenapa? Harus tetap dicari lagi gitu. Iya, mau nggak mau harus Udah lihat kamu. harus research, betul. Kirain udah
kamus itu yang apa sih, yang valid gitu ya, bisa dipakai gitu ya. terus itu kan ada banyak tuh pilihan, ini tinggal pilih aja. Ya 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 ya, jadi di sini saya tuh pengen ngajak kalian melihat kenyataannya gitu loh, bukan mau sekedar ini terjemahan yang bener kayak gini harus pakai yang ini, bukan, tapi ngalamin gitu ya, dan merasakan sendiri kebutuhan, oh harus research ternyata gitu ya. Jadi pengen, berharap bisa begitu sih ya. Jadi ya apa namanya, selama ini saya kalau menerjemahkan juga sama seperti itu. Dulu pernah nerjemahin yang pengadilan ya, jadi kayak semacam berkas itu apa, BAP, kayak apa namanya, berkas BAP dalam bahasa Indonesia, itu saya harus terjemahin, itu pusing banget itu. Tapi kalau yang pusing banget tuh ya endingnya enak gitu. Endingnya happy ending banget. Wah happy banget saya waktu itu. Ya itu, ini yang ini agak ini sih, agak obrolannya nggak ini tentang uang ya, jadi agak ini gimana gitu. Cuman dulu saya pernah nerjemahin susah banget itu. Saya sampai, ya saya punya motor 2 itu cash semua saya beli, maksudnya motor maksudnya ya, bukan yang wow gitu, bukan mobil gitu, bukan sih, tapi dengan kerjaan susah tapi jangkanya pendek sih memang ya, seminggu itu saya kerjain, tapi bisa langsung ya lumayan gitu hasilnya ya. Membahagiakan betul. Ya, sebelumnya juga ada pengalaman kayak gitu, sebulan itu saya sampai 200 halaman lebih itu, sebulan full, sebulan tiap hari 30 hari, pokoknya targetnya itu satu hari saya harus nerjemahin 10 halaman 10 halaman teks sumbernya ya, bukan teks targetnya. Karena itu, kalau yang waktu itu saya nerjemahinnya ke bahasa Jepang ya, bener ya, itu satu hari harus, jadi saya harus ada target satu hari itu 10 halaman A4 ya, penuh. Tapi kadang ada yang kosong-kosong juga sih, nggak ini. Itu 1 bulan penuh saya kerjain, dan hasilnya ya itu happy ending juga. Dan itu juga riset terus ya, jadi tiap hari itu ya pusing banget ya, tapi ya gitu ya, bisa 1 bulan itu pembayarannya ya bisa berapa kali lipat gaji saya di sini gitu, 1 bulan doang. Jadi makanya kadang jadi freelance itu ya bener-bener bisa hidup ya, dan bisa hidup di rumah aja gitu ya, santai gitu. Jadi tapi awalnya ya memang nggak gampang, harus dulu ya selalu research gitu. Jadi nggak pernah nggak research itu, selalu cari tahu ini apa gitu kan. Itu tentang dunia industri ya, saya juga nggak pernah punya pengalaman di dunia industri, jadi harus belajar gitu. Jadi kalau menerjemahkan itu ya proses belajar. Jadi kalau misalnya kita sudah punya, kalau sikap kita waktu belajar udah nggak ini ya, nggak ada minat gitu, itu susah gitu, makanya gitu. Jadi apa namanya, mau nggak mau kita tuh harus belajar lagi dari nol gitu. Kayak misalnya kemarin yang kudeta, gimana sih kudeta itu apaan gitu kan, kita harus belajar lagi dikit gitu dari research yang kita dapatkan gitu. Dari hasil research pertama nanti dapat lagi hasil yang buat kata kunci selanjutnya gitu, seperti itu. Saya juga pernah terlibat di proses audit juga, audit pabrik itu semacam kayu presan yang biasa dipakai buat di furnitur yang nggak mahal gitu, yang dirakit-rakit gitu loh kan, itu kayunya tuh yang dipres gitu ya. Itu juga saya nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, jadi harus belajar ini tuh apaan sih gitu.
sama orang pabriknya gitu ya. Jadi energinya harus besar di situ ya, di research, belajar ya. Jadi apa namanya, dan sekarang saya punya pengetahuan baru gitu tentang audit. Harus begini urutannya, harus apa yang harus disiapkan, apa yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu. Kalau audit itu kan orang perusahaannya tuh nggak boleh ngasih makan, misalnya makan siang ya pak gitu. Oh nggak usah, saya pesan sendiri. Orang auditnya bilang begitu, jadi nggak bisa nerima makanan, nggak bisa, pokoknya ya paling minuman aja gitu. Jadi benar-benar harus bersih dari yang ada serah terima yang lain gitu ya. Jadi banyak belajar juga sih saya juga gitu dari proses itu ya, seperti itu. Jadi itu sedikit pengalaman saya sih, makanya saya juga berharap kalian bisa dengar pengalaman orang lain juga ya, yang praktisi yang lebih aktif lagi. Makanya saya sedang coba ngobrol sama orang dari forum itu ya, forum penerjemah bahasa Jepang. Semoga nanti bisa terrealisasi. Oke, ada yang mau ngobrol lagi? Silakan. Sampai sekarang gimana? Ada nggak perasaan ya kenapa gua ngambil kuliah ini sih gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Saya sih Enggak, alhamdulillah. Cuma apa tuh? Apa namanya, kayak tahu kalau pas nerjemahin Jepang Indonesia lebih asik buat saya sendiri daripada Iya. Indonesia ke Jepang. Walaupun ada asiknya sendiri, tapi ya masih bawah-bawah doang. Betul. Saya. Ya, makasih Udin ya. Iya sih, kalau Jepang Indonesia tuh ya saya juga kalau dapat kerjaan gitu ya ini sih kayak apa ya, istilahnya easy money gitu. Dapat kerjaan kayak gitu enak banget ya. Tapi ya itunya rate-nya memang nggak ini sih ya, nggak dibanding sama Indonesia Jepang ya, itu jauh sih. Makasih Udin. Yang lain ada nggak? Ya gue kenapa ngambil kuliah ini sih gitu, ada nggak? boleh ngobrol kok, nggak, saya nggak ini. Ini kalian ada nggak di sono? jadi seuzon, sorry ya. Ya. Oke. Saya mau nanya jadi Kenapa? kalau dari pengalaman sensei atau saran sensei itu gimana cara kita kalau biar terbiasa terjemahin dari Indonesia ke Jepang dari yang level rendah dulu gitu. Dulu sensei kayak gimana? Sama kayak tadi saya bilang sih. Awalnya dari apa sensei? Awalnya dulu mungkin dari komik, kayak pas itu pernah kan kita belajar komik gitu atau apa gitu. kalau Sensei, komik apa ya dulu ya, kebanyakan dokumen pabrik sih ya. Udah langsung level hard gitu. iya udah karena saya motivasi ekonomi, motif ekonomi. Butuh duit ya. kayak masih kalau Ya apa sukanya di sana ya, fokus apa yang di sana sih. kenapa? Ya kalau ya emang sensei dulu mungkin sensei kan bicara atau ininya minatnya dulu nerjemahinnya ke arah situ. Jadi ya beda mungkin sama saya. Kalau saya sih lebih asik kayak kemarin sih yang bagian ini buat dong kayak komik anak-anak gitu buat Oke. awalannya. Iya memang menyenangkan sih itu ya. Saya bukan berarti Soalnya belum kenapa? berat banget juga ya. Oh, Kosakata yang dipakai. Kalau yang kayak artikel itu kemarin artinya berjabung semua ini. Iya. Tapi saya tuh bukan emang minatnya ke situ, bukan, nggak minat juga sebenarnya. Tapi karena saya butuh, jadi saya kerjain gitu loh. Ya, tapi karena sering dapet ya yang manual pabrik entah apa gitu ya, cara kerja di pabrik itu, jadi ya sedikit pertama researchnya banyak, begitu pekerjaan selanjutnya ya researchnya tuh mulai berkurang karena udah ada pengetahuan dari research sebelumnya gitu. Jadi bagian yang awalnya yang sulit memang memulai
harus riset setiap kata dicari lagi gitu. Itu yang awal yang susah memang ya. Jadi beratnya di situ ya. Senpai kalian juga ada kok yang dia tuh JLPT-nya cuma N3 tapi berpengalaman gitu, bisa interpreting, bisa translating gitu. Jadi itu kuncinya itu belajar, research ya. Dia juga selalu bilang begitu. Sayangnya udah meninggal ya, meninggalnya muda banget, sayang banget, nggak bisa diajak ke sini. Oke ya, ada lagi yang mau cerita? Oke ya, kalau tidak ada ya, selanjutnya saya mau cerita tentang, bukan cerita sih, mau ngobrolin tentang UTS ya. UTS-nya seperti biasa nerjemahin ya. Saya sudah siapkan. Jadi ini proposal nih ya. Proposal itu ya silakan kalian pikirkan, tapi pikirinnya jangan lama-lama ya. Nanti kalau sudah jadi saya berharap kalian ngerjain UTS-nya juga dengan ikhlas gitu. Ya. Saya akan tampilkan di sini ada 2 ya, saya siapkan 2. Pertama ini. Jadi yang pertama ini tentang plastik. 7 jenis plastik dan karakteristiknya ya. Jadi pertama ini silakan kalian baca dulu ya. Udah kelihatan kan ya? Oke. Pertama yang ini. Terus nanti saya scroll ke bawah kalau udah ini ya. Ini saya coba bikin ini juga udah saya pikirin ya. Researchnya nggak begitu susah kalau yang ini. Ini juga saya sebelumnya research dulu ya. Jadi dengan kata kunci yang mungkin bisa kalian dapatkan dari sini, itu bisa dapat informasi yang banyak. Dan kalau mengenai plastik ini ada juga artikel yang diperuntukkan untuk anak SD, SMP, SMA gitu. Jadi bahasa Jepangnya juga nggak begitu sulit gitu. Saya scroll ke bawah ya. Ini ada jenis-jenis plastiknya. Ini ada sekitar hampir 1 halaman A4 sih, tapi mungkin nggak begitu bervolume ya. Jadi kira-kira seperti ini yang pertama. Kira-kira kata kunci yang bisa kalian pakai apa setelah melihat ini? Ya, plastik no shurui gitu ya. Itu bisa ya. Oke, makasih Reza. Ada lagi nggak? Ya, jadi nanti kalian bisa gunakan kata kunci tadi ya, plastik kono shurui, untuk melakukan research pertama. Nanti dari situ silakan dicari yang artikel yang tidak terlalu susah, yang ya mungkin susah tapi ya kira-kira masih bisa diraba-raba gitulah ya. Silakan dari situ. Nanti tapi pertama baca dulu ya, baca bahasa Indonesianya dulu, terus baru setelah meresapi teks sumbernya, teks bahasa sumbernya, tentukan kata kunci untuk researchnya, lakukan research, terus berdasarkan hasil research itu silakan menerjemahkan gitu. Ya, pertama ini tentang plastik ya. Terus yang kedua juga masih berbau sama sih. Bentar dulu. Saya tunjukkan yang kedua ya, sebentar. Nah, yang kedua ini tentang pengolahan sampah rumah tangga. Kalau yang ini mungkin agak sulit sedikit sih. Tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi daripada yang plastik tadi. Gitu. Dan ini dua-duanya, bukan berarti kalian harus kerjain dua-duanya ya, bukan ya. Tapi silakan bisa milih gitu.
bisa milih ya. Kira-kira seperti ini. Ini juga sekitar satu halaman A4 tapi nggak penuh juga. Mungkin di awal kayaknya susah ya, tapi di bagian akhir ini banyak kata-kata yang di kehidupan sehari-hari biasa ya, jadi nggak begitu, mungkin nggak begitu tingkat kesulitannya di bawahnya nggak begitu tinggi sih. Kayak gini kira-kira ya. Untuk yang ini kira-kira kata kuncinya apa tuh? Dari Weblio sih Seikatsu Hai Kibutsu. Haikibutsu ya. Ada lagi yang gampang apa coba? sampah apa? Iya itu gomi itu ya, gomi. Ya, gomi ya. Dari situ juga bisa ya. Jadi yang kata kuncinya bisa cari juga kayak tadi, kayak Reza ya, cari di Weblio juga bisa. Dari yang terdekat dengan kalian juga bisa ya, gomi gitu ya, yang bisa kalian pahami gitu. Ini zoomnya kalau habis nanti gabung lagi di link yang sama ya, gitu. Rumah tangga apa rumah tangga? Nah itu bagus tuh ya. Gomi, kate gomi kali ya, rumah sampah rumah tangga ya. Jadi dari ya itu shori ada lagi tuh ya, bagus ya. Jadi sudah dapat kata kuncinya yang bagus menurut saya, jadi bisa menggunakan kata kunci tadi untuk research yang pertama gitu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kira-kira gitu sih. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah perlihatkan dua teks pilihan ya yang bisa kalian terjemahkan. Yang pertama tentang plastik dan jenisnya, jenis plastik dan karakteristiknya. Yang kedua tentang pengolahan sampah pengolahan sampah rumah tangga ya. Nah, nanti cara kerjanya, sekali lagi ini masih proposal ya, silakan nanti kalian pertimbangkan. Cara kerjanya silakan dipelajari dulu teksnya, terus nanti tentukan kata kunci yang tadi kita sudah bicarakan ya. Terus mulai lakukan research ya. Nanti setelah itu melakukan proses penerjemahan berdasarkan hasil research tadi gitu ya. Terus submit ke Google Classroom hasilnya. Nanti kertas kerjanya yang tadi ya, sama kayak yang kemarin. Jadi di satu lembar itu udah ada instruksinya, di satu file ya, udah ada instruksinya, udah ada teks bahasa asalnya dan tempat kalian nulis hasil terjemahannya gitu. Seperti itu. Terus saya kasih dua pilihan, bukan berarti kalian harus kerjakan semuanya, tapi kalian bisa memilih mana yang kalian minati ya, walaupun pilihannya nggak banyak tapi paling nggak ada pilihan ya. Terus jadi bisa seperti itu, memilih ya. Jadi bukan berarti harus dikerjakan semua, tapi kalau kalian ada ruang di hati dan bisa mengerjakan dua-duanya, itu super banget sih, pasti saya apresiasi gitu ya. Seperti itu kira-kira proposal pelaksanaan UTS-nya, kira-kira bagaimana pendapatnya. Dan itu satu lagi tambahan dikit lagi, sebelumnya saya udah research dulu ya, jadi researchnya juga saya lakukan sama seperti kalian tadi, pakai kata kunci seperti itu, dan dari situ bisa dapat informasi yang bagus sih gitu ya. Silakan. Kalau bisa ngerjain dua-duanya nilainya beda. Iya, pasti saya apresiasi. Minggu kedua ya, Kenapa? Minggu kedua ya?
tanggal 2 tanggal berapa kita? Bentar dulu. Kok internetnya? Tanggal 30 April sensei. 30 April. Oke, itu minggu kedua ya. Iya. Oke, iya nggak apa-apa itu. Emang begitu minggu kedua. Jadi waktu kalian banyak. Iya bener ya, minggu kedua. Sip. Ya, jadi Leluasa, kenapa? lebih leluasa aja sih. Ya, betul. Iya betul begitu. Kira-kira bisa UTS dengan seperti itu ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ya, ada nggak yang keberatan? Ayo kan, bilang aja kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, apa namanya? Kalau misalnya kalian mengkhawatirkan nilai, ya, nilai itu buat saya nggak terlalu apa ya, bukan masalah sih. Saya mau nggak ada niat ya, nggak ngelulusin juga gitu. Kalian juga udah kerjasama dengan baik ya, setiap tugas juga dikerjakan dengan baik. Memang ada sih yang kemarin itu yang nggak ngerjain gitu ya. Nanti silakan diperbaiki aja kinerjanya gitu ya. Kalau nggak sama sekali nggak ngerjain tugas juga saya repot ya. Maunya lulus tapi nggak ngerjain tugas, nah itu repot itu ya. Tolong, kalian udah besar ya, mengenai itu sih silakan dipikir sendirilah logikanya gimana gitu ya. Kalau nggak ngerjain tugas sama sekali terus saya kok saya nggak lulus, nah itu repot juga kalau ditanya begitu ya gitu. Jadi apa namanya, selama kalian ada kelihatan ya usahanya, itu pasti lulus ya. Nggak mungkin saya ini ya. Jadi ya makanya tadi saya bilang yang saya kerjain sekarang ini membuat fasilitas ya buat kalian, itu bukan buat sekarang gitu, bukan buat semester ini doang. Nanti kedepannya kalian gimana gitu, entah nanti kerjanya gimana, entah bukan kerja jadi penerjemah juga ya nggak apa-apa, tapi dasarnya kan sama aja gitu. Jadi itu yang saya tekankan, bukan hasil terjemahannya gimana, bagus nggak, bukan ya, itu juga penting sih kita omongin ya, tapi bukan jadi parameter di kelas ini juga gitu ya. Semoga pemikiran saya bisa sampai. Ya, ada lagi yang mau ngobrol mengenai UTS? Nggak ada ya. Berarti bisa saya putuskan itu akan menjadi UTS kalian gitu ya? Bisa ya? Oke. Jadi semoga nggak ada yang ini nanti taunya nggak setuju di sini, nggak ngomong, nanti ngomongnya di mana gitu. Saya paling takut yang begitu, jangan ya. Kalau nggak suka ya bilang di sini atau japri ke saya juga boleh gitu. Oke ya. Jadi bisa ya seperti itu tesnya. Jadi nanti mulai hari ini saya akan munculkan GCR-nya. Jadi kalian bisa akses ke file-file yang tadi, bisa dikerjakan dari sekarang. Syukur-syukur bisa kerjain dua-duanya. Jadi apa namanya, kalau ngerjain dua-duanya itu kan pengalaman mengerjakan proses terlibat dalam proses penerjemahan jadi lebih banyak. Itu udah sebuah udah sebuah nilai EXP kalau di game itu ya, experience yang besar sekali gitu. Jadi buat saya tuh hasilnya nanti aja gampang, itu yang penting kalian prosesnya aja dijalanin dulu ya, ngalamin ya. Jadi kalau ngalamin itu bisa menempel ke badan kita gitu. Kayak sekarang saya tuh lagi belajar bikin bikin roda sepeda ya. Kan kalau roda sepeda tuh ada rimnya bagian luarnya ya yang bulat itu, terus ada bagian tengahnya namanya hub, terus ada jari-jarinya kan ya. Nah itu saya pengen bisa bikin sendiri gitu, ngerakit sendiri.
selama ini saya belajarnya pakai YouTube ya, jadi saya liatin tuh, oh kesini, yang ini kemana, tapi ya saya belum bisa karena saya nggak terlibat gitu loh dalam proses pembuatannya. Makanya kedepannya ini rencananya saya mau beli rimnya, mau beli jari-jarinya, mau beli hubnya gitu ya. Saya coba nanti supaya dengan melibatkan saya ke proses itu, saya pasti dapat sesuatu gitu. Jadi semua hal juga pasti sama sih kalau menurut saya ya. Mau belajar apapun kalau kalian nggak terlibat, badannya nggak ikutan gitu ya, itu susah sih ya. Apapun, mau jualan makanan, mau jualan apa, itu kalau nggak bergerak, nggak terlibat, kita jari-jari kita nggak terlibat gitu, itu susah buat dapetin sesuatu sih. Kadang dengan terlibat itu kita jadi capek, jadi terluka, jadi gimana gitu ya, tapi dapat sesuatu gitu ya, gitu. Semoga saya bisa merakit wheelset sendiri, nanti bisa bikin bengkel. Bengkelnya namanya Pistang Goreng, karena saya suka fix gear ya. Kalau fix gear, fiksi. Kalau fiksi itu bahasa Italinya pista. Nah, nanti judulnya Pistang Goreng, karena di dalam bengkelnya ada pisang goreng nanti. Impian saya itu. Nanti, ya silakan. Silakan. Kalau saya lagi terjemahin banyak, terus capek di tengah perjalanan tapi belum selesai, itu saya biasanya kasih motivasi ke diri sendiri untuk lanjutin, ayo dikit lagi. Saya ngebayangin, ayo lo bisa gitu. Ada. Saya ngebayangin barang yang akan saya beli setelah kerjaan ini selesai. itu yang paling ini ya. Kalau udah selesai pokoknya saya pengen beli sepeda baru gitu misalnya. Kayak gitu, pernah dulu kayak gitu. Kalau masih mahasiswa, nilai IPK 4 gitu kan. iya pasti bisa kayak gitu ya. Pasti dapat sesuatu ya, walaupun nggak dapat bayaran. Ya memang susah motivasinya ya. Tapi ya ya silakan. Kalau saya pribadi biasanya kalau udah mentok itu berhenti dulu. Ya itu juga bisa ya. Kadang saya juga gitu sih. Berhenti dulu. Kalau memang deadline-nya lagi istirahat, main game apa biar refresh dulu. Betul. Sip. Iya, jadi kita masukkan dulu ke laci ya, terus kita lupakan sebentar gitu. Nanti lacinya buka lagi, keluarin lagi, kerjain lagi gitu. Iya sih. Kirim terus stres. Betul. Kadang itu sih yang lambat. Iya. Udah Ya, tapi ya kadang ya memang harus begitu ya proses. Nggak tahu ya, kalau hidup saya dari dulu tuh ya selalu dalam survival mode ya. Jadi kalau nggak survival mode itu saya tuh tiap hari harus mikir gitu loh buat hidup. Kayak sekarang juga sama, buat setiap bulan itu kan saya harus ada pemasukan istilahnya buat sebagai kepala keluarga ya. Itu pekerjaan saya selama ini ya ngajar ya, ngajar juga kan harus mikir ya. Terus ada juga kerjaan yang harus bergantung sama produktivitas saya, kan saya tiap minggu bikin vlog ya. Itu juga isinya harus saya pikirin gimana, dan itu tiap minggu tuh pusing banget. Saya ngomong apa lagi ya minggu depan gitu ya. Sekarang kadang suka ngelamun, capek gitu ya. Ada kayak gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu kadang. Tapi dengan proses itu saya dapat banyak yang nggak didapetin sama orang lain gitu, karena saya pusing gitu, karena saya melibatkan diri ke situ gitu ya. Coba deh sekarang kayak masalah kerjaan saya ngajar bahasa Jepang. Kalian lihat di jurusan, laki-laki yang ngajar berapa orang coba? Bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Iya, saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh laki-laki lain gitu.
Terus apa namanya, itu susah buat konsisten di sini gitu, susah banget karena laki-laki lain itu lebih cenderung cari pekerjaan yang istilahnya lebih apa, pemasukannya lah ya, dari sisi ekonomi itu lebih, secara finansial itu lebih kuat gitu. Tapi saya bertahan di sini karena ya pertama karena suka ya, suka itu ya karena apa ya, nggak tahu sih kenapa. Terus ngejalaninnya juga nggak gampang. Dan karena saya ngerjain sesuatu yang nggak dikerjain orang lain, sekarang saya dapat apa ya, kayak ada sesuatu yang nggak dimiliki sama orang lain gitu. Karena saya ya melewati proses yang susah gitu. Bukan berarti saya menderita banget ya, enggak. tapi ya gitu, pernah gitu ada. Maksudnya ya gitu dah. Jadi kalau misalnya susah, maksudnya gimana ya, kalau nggak ada, kita nggak berdarah-darah tuh ya susah, nggak dapet sesuatu ya. Kalau dari sisi saya ya, dari saya orang biasa gitu, nggak ada privilege gitu, kayak gitu, cuman bisa gitu doang gitu. Makanya kalau kalian sekarang punya dalam hidup ya, punya pilihan lebih banyak, itu ya bersyukur lah ya punya seperti itu. Tapi kalau saya dulu pilihan saya nggak banyak gitu, jadi apa yang di depan saya kerjain sebaik mungkin supaya bisa dapat sesuatu lagi ke depannya gitu. Nggak cuman ya udah yang penting beres gitu. Kadang ada juga yang kayak gitu kadang, cuman ya apa ya, ya itu tadi, saya selalu dalam survival mode gitu. Jadi gimana nih buat ke depan, buat minggu depan saya harus gimana nih gitu, mikir gitu, kayak gitu sih. Jadi kalau kalian merasa sulit sekarang, ini kan namanya juga kuliah ya. Kuliah itu ya kita belajar ngembangin diri ya, bukan buat, saya juga selalu bilang nggak menghakimi kemampuan bahasa Jepang kalian di sini ya, karena bahasa Jepang itu ya susah untuk susah buat dinilai ya, kemampuan bahasa itu. Jadi semakin saya ngajar itu semakin susah menilai gitu, kadang kesulitan bener. Gitu ya. Jadi kita di sini sama-sama mengembangkan diri. Silakan kalian coba jalani prosesnya dulu. Nanti bisa kita saling tukar pendapat ya tentang proses yang udah dijalani ya. Terus mungkin saya bisa dapat feedback juga dari kalian. Saya juga bisa kasih feedback berdasarkan pengalaman saya gitu, supaya bisa bermanfaat ya sesi ini gitu. Ya, sorry jadi kepanjangan. Ya, jadi saya selalu dalam survival mode. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau merasa susah ya, saya juga paham, kalian juga ya merasa begitu. Saya juga dulu pernah ngalamin. Tapi insya Allah kalau setelah itu pasti dapat sesuatu gitu ya. Kalau nggak pusing tuh gimana ya? Kalau saya kadang merasa khawatir gitu kalau saya nggak pusing, kadang ya. Saya nggak khawatir sama hidup saya gitu misalnya. Jadi khawatir juga gitu. Oke, sorry. Banyak ini sih. Tapi itu tadi yang saya bicarakan ya sudut pandang saya ya, pengalaman pribadi, subjektif sih. Jadi nggak sebagai referensi aja. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari kalian? Oke, kalau nggak ada ya, jadi seperti itu kondisi untuk UTS. Nanti saya publikasikan Google Classroom-nya, nanti bisa kalian siapkan dari sekarang ya, bisa dipelajari lagi gitu. Waktunya banyak ya, jadi semoga kalian bisa punya waktu lebih banyak, energi yang bisa terbagi lagi ya, supaya bisa fokus ke researchnya itu. Insya Allah researchnya nggak begitu sulit, kalau kalian lakukan pasti dapat informasi yang baik. Jadi intinya saya pengen kalian terlibat di research lebih dalam lagi gitu, bukan melihat hasil terjemahannya gimana gitu. Insya Allah kalau researchnya bagus, hasilnya juga pasti mengikuti gitu ya. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar Samajes, bye bye.
arigatou gozaimasu. Ya, sama-sama. Arigatou gozaimasu. Hai. はいはい、はい。はい、お疲れ様です。失礼します。